Ini untuk brand shipper Lockbit 3.0 ini sebelumnya belum pernah. Jadi di kita. Jadi mungkin kalau bahasa orang awam tuh pada saat COVID-19 itu kan ada varian apa-apa Delta gitu. Ada variannya. Nah, anggap saja si Lockbit 3.0 brand shipper ini pengembangan dari Lockbit 3.0 ini seperti Delta gitu. Jadi virus yang lebih kuat gitu, dan memang di tempat lain belum, kurang lebih seperti itu. Dampak dari sisi hankam, pertahanan keamanan ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh kelompok teror. Udah pasti bisa. Kemudian kriminal, ya, orang-orang tidak bertanggung jawab ketika data diambil, nomor telepon kita, rumah kita, adik dan lain-lain tahu. Kemudian juga perusahaan-perusahaan besar, provinsi misalnya ada di mana, kalau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab bisa dimanfaatkan. Jangankan hacker, kadang-kadang kita pinjam buka kartu kredit ke satu bank, ketika marketingnya pindah bank, itu data kita bisa di Oke, baiklah, kembali lagi ke channel Siasat, ya kan? Siasat Channel. Kali ini kita kedatangan perempuan hebat, salah satu pengamat intelijen. Intelijen. Iya, Bu Dr. Stepi Andriani. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, sehat siang. Ya, ini akhir-akhir ini memang kita sih sebenarnya pengen fokus ke apa yang baru-baru ini menjadi ramai di publik, polemik juga soal data nasional yang bobol, ya kan. Nah, kemarin juga di DPR sempat ramai, di publik juga sempat ramai, bahkan salah satu dirjen dari Kominfo itu mengundurkan diri yang diduga ya ada salah satu penyebabnya dari gara-gara ini bobolnya data nasional. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai, kira-kira saya pengen tahu dulu nih pendapat Ibu terkait dengan, ya kan Ibu juga fokus di salah satunya di data nasional juga, cyber security juga fokus di sana juga. Saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga, ini kalau ngundang Ibu ini pasti dibedah secara komprehensif. Maksudnya memang orang yang tepat buat ngobrolin itu cyber security secara global gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Bu pendapat Ibu terkait dengan bobolnya ini, bisa diceritakan nggak? Sebenarnya kan kalau yang kita dengar kemarin ada ransomware itu yang seperti apa sebenarnya Bu itu? Iya, jadi kalau yang saya coba bikin timeline pada saat kejadian itu 15-16 waktu itu Juni itu ada pengembangan ransomware baru di Amerika gitu ya. Dan BSSN sendiri sebetulnya tanggal 17 itu sudah memberikan informasi ini, feeding informasi ini kepada Kominfo dan data-data center yang di Indonesia kurang lebih sekitar 111 data center. Nah, kejadian ini kan tanggal 20 malam 00.55. Sehingga kalau kita tarik mundur dari tanggal 17 ke tanggal 20 ini ada selisih 3 hari sebetulnya. Kalau seandainya mitigasi resiko atau ancaman ini diproses secara cepat, sebetulnya ini ada ransomware baru yang mungkin akan ada penambahan apa dan lain-lain gitu ya. Tapi ini baru pertama kali di Indonesia ya? Iya, ini untuk brand shipper Lockbit 3.0 ini sebelumnya belum pernah. Jadi di kita. Jadi mungkin kalau bahasa orang awam tuh pada saat COVID-19 itu ada varian apa-apa Delta gitu. Ada variannya. Nah, anggap saja si Lockbit 3.0 brand shipper ini pengembangan dari Lockbit 3.0 ini seperti Delta gitu. Jadi virus yang lebih kuat gitu, dan memang di tempat lain belum, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi BSSN kasih info, cuma mungkin karena beberapa hal, nanti beberapa halnya kita bahas gitu ya, masuk. Dan itu kami menemukan ada user baru, dalam waktu 3 jam itu penambahan user baru, dan akhirnya masuk diterobos. Jadi kita coba berpikir dari kacamatanya para hacker. Para hacker itu kan dia senang tertantang, mencari celah dan lain-lain ya. Terlepas apakah itu kemudian menjadi bahan untuk monetisasi dia, cari dia cuan, atau memang hanya untuk menantang saja, iseng saja. Dari 282 kementerian lembaga itu kan ketika muncul ada anomali keanehan, tiba-tiba ada user baru banyak, itu kan sebetulnya harus jadi awareness untuk kita semua. Jadi ibarat rumah itu dikunci dari luar, kuncinya dibawa. Nah,
pemilik rumah ketika pulang ibaratnya gitu ya, tidak bisa punya kunci masuk. cadangan, tidak punya kunci cadangan. Di dalam ada anak, istri, barang-barang mewah dan lain-lain. Bingung nih mau bagaimana karena tidak ada kunci cadangan. Nah, itulah kemarin yang sempat gaduh di Komisi 1 DPR ya. Karena itu data-data kementerian lembaga, provinsi semua ada di situ. PDNS loh baru sementara ya, dua, yang satu tidak, dua. Dan itu tidak punya backup. Kita juga tidak punya seperti apa sih namanya krisis center ketika terjadi itu. Dan sebetulnya kalau ditanya pendapat saya tuh kacamatanya selalu melihat sesuatu dari sisi yang optimis. Anggap saja bahwa kejadian ini kita ambil lesson learn-nya, hikmahnya, harus jadi titik balik keamanan cyber kita ke depan. Audit menyeluruh, undang-undang keamanan cyber, bikin kewaspadaan semua ya, kementerian lembaga, ASN, kemudian juga kampus-kampus dilibatkan, ya, sehingga pada saat nanti kita sudah punya pusat data nasional yang bukan sementara, kita sudah semakin nggak kaget ya, kuat gitu. Artinya ketika ada COVID Delta, ada antivirus atau hal-hal lain nih yang kita butuh untuk antibody gitu. Berarti memang mitigasi yang ada di kita ya, khususnya pemerintah siapkan itu memang kurang maksimal atau seperti apa? Kayaknya gampang banget gitu. Sebetulnya PDNS ini bukan di era Menkominfo yang sekarang ya, tapi memang sudah ada di sebelum-sebelumnya. Program strategis nasional juga kalau nggak salah. Iya betul. Tapi sekali lagi ketika pemerintah atau kita semua sangat-sangat senang dan mungkin bernafsu untuk digitalisasi, itu harus diimbangi dengan resiko-resiko. Betul. Semakin kita pengen ini maju, cybernya keren gitu ya, infrastrukturnya beli yang hebat-hebat, kita juga harus tahu di balik kehebatan itu resikonya akan besar gitu. Nah, resiko itu harus dimitigasi, harus diminimalisir, dimanage dengan tadi edukasi dari SDM, human intelligence-nya. Yang kedua, persiapan plan A, plan B, plan C kalau seandainya terjadi sesuatu. Menurut saya kenapa pada saat itu Dirjen Imigrasi apa namanya? Oh, Dirjen Imigrasi. Iya, Dirjen Imigrasi langsung membawa memulihkan servernya ke AWS ya, Amazon Web ini, itu karena ada beberapa bagian yang dia simpan data di gudang luar lah ibaratnya. Ada backup sendiri. Ada backup sendiri tapi tidak semua. Gitu. Jadi hanya 88 kementerian lembaga dari 282 yang punya backup. Nah, itu. Jadi memang salah satu catatan kejadian ini adalah kita jadi sama-sama tahu bahwa ada kekurangan di sisi itu. Itu jadi bahan empuk sasaran untuk para hacker ya. Nah gini Mbak, aku mau garis bawahi. Tadi kan Mbak bilang 3 hari sebelum kejadian itu Mbak sudah kasih warning lah kasarnya. BSSN. Iya, BSSN. Sudah kasih warning ke beberapa gitu. Nah, itu ada tindak lanjutnya nggak dari warning itu Mbak? Yang kemudian, ini ada warning pasti ada sesuatu gitu kan. Tapi ada tindak lanjutnya nggak ada? Atau mereka menganggap ini biasa aja gitu? Nah, sebetulnya kalau ditanya ke saya, menurut saya ada 3 hal nih yang membuat akhirnya diabaikan. Yang pertama adalah pesan itu tidak terdeliver dengan baik, tidak nyampe dengan baik. Apakah di meja siapa, atau di email siapa, atau bagaimana ya biasa di kita di operasi. Yang kedua adalah mungkin dianggapnya biasa. Ransomware dikembangin biasa aja. Orang virus di berbagai dunia juga kalau udah urusan cyber berkembang terus-menerus ya, di-upgrade terus dan lain-lain, dianggap biasa. Yang ketiga, mungkin BSSN ini menurut saya powernya kurang. Dia tidak punya kemampuan untuk memberikan reward, punishment atau apapun kepada Kominfo dan yang lain-lain. Jadi hanya monitoring saja. Lihat aja ada ini ada ini. Artinya semua yang bertanggung jawab di sini untuk kalau PDNS-nya itu adalah Kominfo kan? Tapi di dalam keamanan cyber sendiri, pusat data nasional itu adalah tanggung jawabnya BSSN. Mengamankan itu, baik itu di PDNS 1, 2 atau apa. Kalau sudah Badan Cyber Negara, itu salah satunya adalah
data ya, gitu. di penanggung jawab. Betul, Ya. tapi konteksnya kejadian ini BSSN diinfokan oleh Kominfo juga kan setelah kejadiannya beberapa Ya, hari, dia baru terlibat di hari keempat. Hari pertama mungkin dari Kementerian Kominfo Masih panik berpikirnya gitu. masih bisa kita Iya, beresin bisa kok. di-handle. 1 kali 24 jam bisa. Mungkin ini human error, Iya. mungkin apa? Ternyata kan ransomware dan memang belum pernah ada di Indonesia, negara belum. manapun yang untuk brain chipper ini. Gitu. Jadi ibaratnya senjata mematikan ini atau virus baru ini baru ada di Indonesia. Kalau Lockbit 3.0 sudah pernah ada, BSI atau yang lain-lain Iya. sudah pernah ada. Untuk data sendiri dampaknya apa sih Mbak? Ada serangan virus ini? Kalau ditanya saya sebagai hacker ya, saya sebagai hacker misalnya ditanya sudah bisa masuk, itu kayaknya naif banget kalau nggak diambil datanya. Oke. Kalau saya jadi hacker masuk, nggak mungkin Ya, cuma ngapain gitu ya. masuk ambil. Masalah nanti kemudian datanya di sebagian ada yang diperjualbelikan next time Ya. atau ditaruh di bridge forum atau nanti misal dimanfaatkan untuk kepentingan itu kan bisa panjang tuh. Ya. Tapi artinya kita kacamatanya jangan seperti kacamata orang awam, tapi kacamata kita sebagai peretas gitu ya, atau bicara cyber security gitu. Kalau cuma untuk mengetahui celah-celah aja dan memang ini white hackernya baik, dikasih tahu analisis kerentanannya Pak di sini tidak mungkin sampai seramai ini kan gitu. Oke. Berarti ada hal-hal lain yang memang ingin dicapai dan sampai sekarang kan beritanya udah hilang Iya. gitu aja tuh, tidak ada yang bertanya. Gini Mbak, aku lihat juga di beberapa media sosial atau di ramai juga di publik bahwa memang katanya hampir sebagian besar situs pemerintah memang katanya rentan, Mbak. Menurut Mas Devi itu gimana? Betul. Kadar kerentanannya itu loh. Betul. Jadi kalau kita mau bikin hosting apapun ya, misalnya kita mau bikin judi online gitu ya, nempel kemana-kemana, itu budgetnya sekitar 20-30 juta. Murah 20 sekali. sampai 30 juta. Murah. Dan ketika nanti di take down ditutup kan bisa bikin lagi Bikin gitu. lagi, disalahgunakan. Dan bahkan ada beberapa lembaga-lembaga atau kantor kementerian tanpa sepengetahuan mereka atau kabupaten kota yang didomplengi situs-situs Betul judi gitu ya, online. atau seperti itu. Betul. Jadi ketika dari tim kami coba menelusuri tentang judi online ini, banyak sekali yang nempel, tidak disadari, numpang servernya atau apa. Sehingga memang salah satu pekerjaan rumah penting untuk Indonesia ke depan, apakah siapapun nanti misalnya ketua BSSN-nya atau Menkominfo-nya atau CSIRT yang sudah dibikin ya krisis center ini, salah satunya itu. Jadi perlu audit menyeluruh, tidak cuma masalah kebocoran data, diperiksa lah satu-satu. Kalau memang benar-benar jangan sampai ditumpangi sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya gitu ya. Situs pendidikan, anak sekolah, les, totonya ada judi Ada online atau atau link-link porno, atau segala yang macam. mungkin nggak dipahami seperti itu. Tapi Rentan. memang menurut Mbak secara global ya, bahwa situs ini memang rentan, masih rentan banget. Untuk apa Hampir situs apa? Situs-situs pemerintahan lah, Rentan. kementerian dan segala macam Rentan. itu ya. Iya. Sangat rentan banget. Indonesia Mas, ya. ini masuk 3 besar kalau kita bicara masalah DDoS ya, phishing dan lain-lain, itu termasuk yang rentan di dunia ya. Jadi kalau kita lihat cyber threat pada saat kemarin, kita seringkali jadi objek ya, jadi objek serangan. Tapi sebetulnya kalau kita telusuri di bawah tanah gitu ya, cyber security bawah tanah, para anonymous hacker gitu, itu di kita banyak banget dan mereka hebat gitu. Artinya sebetulnya kalau kita mau melawan pihak-pihak tidak bertanggung jawab di luar sana, itu aku yakin Bisa ya? bisa. Jadi aku pernah memonitor 1 hari pada saat Israel lawan Palestina. Oke. Waktu itu kan Indonesia ini kan Gaza yang kita solidaritas lah. Tidak cuma masalah Muslim terbesar, tapi juga kemanusiaan. Humanity. Itu percaya nggak yang paling banyak melawan dan menginikan Israel itu siapa? Indonesia. Hacker Sumatera. Menarik ini. Top. Jadi aku lihat set Riau, set Sumsel, set Padang, Jawa malah nggak kebilang. Wah, ini anak-anak Medan luar biasa. Anak Medan. Anak Medan hackernya luar biasa. Jadi aku lihat Aceh, Sumsel. Jadi kan kita kelihatan tuh kuning, merah, DDoS, apa segala itu udah kelihatan. Aku sampai nggak habis pikir gitu ya. Aku bilang, wah ini luar biasa sekali ya. Jadi artinya bibit-bibit itu ada.
Tinggal bagaimana adik-adik kita ini, hacker-hacker kita ini, ya sosial, mas-mas semua, bisa dirangkul, diakomodir. Artinya kalau sudah national security Indonesia yang terancam, yuk kita sama-sama gitu. Nah ini nasionalismenya dan adik-adik kita ini dia nggak mau gitu jadi TNI, Polri, BIN atau terstruktur tuh nggak mau gitu. Karena hidupnya kan terbalik. Ayam secara kemampuan skillnya oke, ayam berkokok baru tidur dia. Gitu. Dan hidupnya kan ya dunia malam. Tapi artinya peran pemerintah di sini itu memberdayakan, memfungsikan. Ada bagusnya nanti komponen cadangan mungkin ke depan. Kenapa tidak para hacker atau misalnya ketika TNI Polri diserang atau ada hybrid war misalnya nanti di Indo-Pasifik, Laut Cina Selatan atau apapun. Bapak-bapak TNI bisa di backup oleh para hacker, bapak-bapak kepolisian juga untuk mencari teroris yang selama ini hanya dijadikan pihak kedua, ketiga yang dipergunakan sewaktu. Nah, ada baiknya mereka dibina, dibantu. Apa sih yang dibutuhkan? Satu, perhatian jelas. Selain masalah kalau uang udah bisa nyari sendiri. Jagoan dia, jago kardi, kartu kredit bisa nyari. Tapi kan butuh perlindungan. Kemudian juga kita arahkan ke hal-hal yang positif untuk nation state kita Indonesia. Ya. Berarti ini kan baru PDSN ya Mbak ya. Nah ini belum masih awal lah kan untuk membangun pusat data nasional keseluruhan. Nah kemarin juga melihat anggaran yang disiapkan oleh pemerintah itu kurang lebih kalau 700 miliar ya. Itu cukup nggak sih Mbak sebenarnya untuk kalau saya yang ditanya kurang, tapi mungkin tergantung bertanya kepada siapa. 700 itu kan perlu ditanya dan dibedah untuk pegawai berapa, untuk alat berapa. Memang kalau kita mau bicara tentang cyber itu investasinya besar, Mas. Investasinya besar. Tapi artinya investasi ini harus dibarengi juga dengan rasa tanggung jawab. Jadi ketika mengeluarkan uang sepeser pun itu dari uang negara, itu kan pertanggungjawaban kita kepada rakyat. Sehingga bukan di nominalnya, tapi bagaimana efektivitas, bagaimana tata kelola yang kemarin sempat rame gitu ya, pengelompokan dan lajur-lajur yang memang diprioritaskan. Karena kan bunyinya di netizen bahwa ini anggaran udah besar tapi bobol gitu-gitu. Iya. Untuk belanja pegawai berapa, barang berapa, jangan-jangan yang belanja pegawainya 60%, belanja barangnya dan keamanannya cuma berapa, kan kita harus lihat tuh dari 700M itu kemana. Optimalisasinya. Ya, kalau 700M itu dimasukkan ke infrastruktur barang dan keamanan aja itu udah gede tuh. Tapi kan kalau kita lihat cyber security itu kan dari hulu ke hilir. Ada SDM-nya, berapa orangnya, kemudian servernya, kenyamanan, keamanan dan lain-lainnya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan cuma kita beli alat dari luar, tidak ada transfer knowledge kepada masing-masing SDM atau Yumin, sayang, sia-sia gitu ya. Ya ini kan artinya tadi kalau mendengar penjelasan awal bahwa kuncinya udah dipegang orang nih. Nah gitu kan. Nah, dampak terburuknya apa Mbak kira-kira? Kalau data yang sangat super duper rahasia dan sensitif banget menurut saya di situ tidak ada, karena data keuangan kan tidak situ terpisah tuh, servernya sendiri untuk Kementerian Keuangan BI itu sendiri, itu mungkin yang benar-benar ya alhamdulillahnya di situ. Tapi kalau kita bicara yang lain-lain, kita tidak tahu kan kebocoran ya, namanya kebocoran. Kita khawatir ada data-data yang memang berbahaya untuk penduduk Indonesia secara umum. Misalnya contoh NIK kita, KTP, face recognition, foto itu kan dari mulai kemarin tuh Biorka ya, sudah tersebar kemana-mana. Apalagi kalau kemarin dari muka gitu ya, kalau print dan lain-lain itu sudah masuk kemana-mana, bisa mengatasnamakan teman-teman pinjaman dan lain-lain gitu. Jadi efeknya sampai sejauh itu ya Mbak? Kalau datanya itu bicara tentang kependudukan dan sampai
KTP dan lain-lain sebetulnya udah diambil tuh udah lama. Udah tersebar, kita semua udah tahu ya. Bahkan ada kan yang minta nik, udah ada profiling sebenarnya udah banyak, peduli lindungi itu sudah ada ya. Dari 2000 saya amati itu 2013 mulai masif 2017. Kemudian Biorka kemarin pas Covid juga. Banyak beberapa kementerian lembaga ya. Kemarin ada beberapa yang dimunculkan juga di Bridge Forum gitu ya, dengan nominal yang tidak terlalu besar sebetulnya. Gitu. Iya, minta tebusan kalau nggak salah ya. Iya, awalnya kan minta tebusan tapi tidak dipenuhi ya. Iya. Nah itu kemarin juga kalau nggak salah di DPR pas RDP juga rapat ya. Rapat sama ini. Iya, itu ada nggak indikasi memang yang melakukan itu tanda kutip ya dari mungkin internal sendiri atau sebetulnya saya tidak mau berasumsi ya karena banyak sekali di masyarakat yang menyampaikan isu-isu liar lah. Iya, pasti ada selalu ada isu-isu liar gitu. Artinya bagian dari ini minta naik inilah budget segala sejauh ini tapi belum diketahui Mbak pelakunya. Beritanya kan hilang ya, karena mulai 1 Juli kemarin PDNS 2 sudah mulai pulih ya. Bertahap sudah mulai pulih gitu ya. Dan dari Bapak Menko Polhukam sendiri kan turun tangan langsung untuk menengahi kasus ini. Jadi artinya menurut saya ada hal yang lebih besar yang ingin dicapai, yaitu masalah stabilitas menjelang pilkada dan pelantikan presiden. Jadi artinya transisi kepemimpinan ini yang harus dijaga. Jangan sampai pemilu yang sudah mengeluarkan resource besar detik-detik terakhir ini chaos dengan hal-hal yang tidak perlu gitu. Jadi saya rasa mungkin ini sudah diselesaikan di internal kementerian lembaga sehingga media sudah mulai tidak memberitakan ya. Akhir-akhir ini minggu-minggu ini sudah. Makanya saya kaget juga tadi. Kok podcast ini ngundang sekarang nih mau meramaikan lagi. Kita mau mengedukasi aja kira-kira dampak dari peretasan data nasional itu untuk kitanya itu apa gitu, Mbak? Dampaknya dampak yang paling merugikan karena kan masyarakat ya. Iya, buat masyarakat karena kan masyarakat tahunya cuma data ini dibobol, kementerian ini dibobol, tapi bagi gitu kan. Karena kan privacy kita kan sebetulnya mungkin secara global privacy kita sudah nggak ada sebenarnya kan. Semuanya sudah oleh marketplace, oleh media sosial semuanya. Sampai pertahanan terakhir kita pada negara ternyata dibobol gitu kan. Jadi mungkin dampaknya yang pengen kita tahu dari Mbak Stefi. Jadi kalau dampak dari sisi Hankam, pertahanan keamanan ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh kelompok teror. Udah pasti bisa. Kemudian kriminal, ya, orang-orang tidak bertanggung jawab ketika data diambil, nomor telepon kita, rumah kita, adik dan lain-lain tahu. Kemudian juga perusahaan-perusahaan besar, provinsi misalnya ada di mana, kalau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab bisa dimanfaatkan. Jangankan hacker, kadang-kadang kita pinjam buka kartu kredit ke satu bank, ketika marketingnya pindah bank, itu data kita bisa diambil. Makanya ditawarin. Telepon lagi. Kita ditelepon gitu. Saya nggak pernah ajukan ke situ. Itu hal-hal seperti itu. Sehingga edukasi baik ya dari pencegahan kejadian sampai pasca. Yang pra-nya ini adalah masyarakat harus aware sama data pribadi. Kita sudah mulai jangan langsung posting sosmed di hari yang sama. Ayo kita mau jalan yuk ke sini. Nanti tiba-tiba anak kita di rumah ditinggal ada apa-apa. Jadi jangan. Gitu. Kalau menurut saya perspektif intelijen itu jangan dianggap sulit-sulit dari hal-hal kecil ya. Kita posting jangan di hari yang sama. Mungkin hari ini kejadiannya postingnya besok atau salad post. Itu better ya. Kemudian juga jangan terlalu terbuka kepada orang-orang yang baru dikenal, kartu kredit, nomor telepon atau KTP dan lain-lain. Karena sekarang itu bisa dimanfaatkan ya. Kita nggak pinjam tiba-tiba tagihannya masuk. Iya, betul, tagihan masuk ke kita seperti itu. Kemudian juga bank yang benar-benar divalidasi. Ya hal-hal yang edukasi inilah. Nah, terus untuk kementerian lembaga web mungkin bagus juga dipasangkan Cloudflare CF. Karena CF ini menyusahkan hacker ketika dia mau masuk. Dan sebagian besar yang saya uji coba masih jarang yang pakai Cloudflare ya. Jadi masih mudah diterobos, dilihat kerentanannya. Karena hacker itu tidak semuanya jahat. Ada juga hacker-hacker white hacker. Seperti kalau kita cek ada namanya Mas Jim ya, Jim Biovedi dan lain-lain, itu dia punya pekerjaan untuk melihat celah
Jadi sebelum diambil sama penjahat dia kasih tahu dulu, Pak, jendelanya retak di sini ya, Pak bocor di sini ya rumahnya gitu. Nah sebetulnya ransomware kemarin itu harus jadi bahan kajian tuh, Brand Shipper itu. Jadi komunitas cyber dan para hacker yang pro kepada NKRI itu harus bisa membedah si Brand Shipper ransomware yang baru. Boleh nanti kita bedah dalam diskusi publik ya. Dalam diskusi publik bahwa memberikan edukasi juga ke masyarakat bahwa data itu penting loh, kan Data gitu. itu penting. Secara pribadi ini harus belum benar-benar punya undang-undang perlindungan data pribadi, keamanan cyber. Kalau sudah ada, kita bisa menuntut ketika data kita tersebar. Data saya disebarkan oleh ini. Saya tidak mau bayar ini karena bukan saya. Kalau sekarang kan akhirnya kita tetap harus bayar. Kekuatan hukum. Jadi kalau saya kesimpulan garis besarnya, jadikan kasus peretasan ini jadi titik balik untuk kita berbenah dalam konteks cyber security as a nation, sebagai bangsa. Jadi yang suka nge-hack kumpulin ini Brand Shipper ini gimana bikinnya, gimana menundukannya, ibaratnya vaksinnya apa. Jadi kalau ada lagi kita nggak seperti ini. Kalau dia kemudian audit siapa yang bertanggung jawab, anggarannya tadi yang 700 kemana gitu ya. Sehingga dari hulu ke hilirnya jelas. Kan kasihan kementerian lembaga yang udah nitipin data. Betul. Dia patuh, nurut, ngasih. Dia dicecer pasti dicecer juga kan, mungkin nggak juga. Karena dampaknya kayak kemarin yang di Dikbud itu. Betul. Soal bantuan programnya program Medikbud itu kan gara-gara data itu ini kan jebol terhambat. Kasihan ya teman-teman yang memang sedang membutuhkan di bawah kan akhirnya ya. Mahasiswa-mahasiswa yang beasiswa itu harus bikin dari awal itu memang salah satu ya. Jadi menyusahkan, menambah masalah baru. Di Indonesia lagi mencoba untuk menjadi negara yang teknologinya bangkit, satu sisi juga penting ya. Penting banget. Untuk menjaga keamanan ininya. Nah Mbak, BSS tadi ini kan under Kominfo ya Mbak ya. Nah terus kemarin kita flashback sebentar, pasca lagi rame-ramenya itu kan Menkominfo kita siapa Mbak? Budi Ari ya. Budi Ari itu ditanya soal wartawan segala macam. Mungkin persepsi saya secara pribadi atau mungkin halayak ramai yang lihat kayaknya mereka ini gagap tentang teknologi. Dalam artian itu bisa itu nanti digini-giniin. Apa maksudnya digini-giniin? Itu kan masih perspektif lama mungkin Mbak, tentang bahwa cyber, bahwa security cyber ini kan nggak semudah itu gitu loh Mbak. Nah menurut Mbak, kinerja Kominfo secara keseluruhan gimana sih menurut Mbak? Iya, jadi ini sebetulnya untuk semua kementerian lembaga ya. Rata-rata pemimpin di kementerian lembaga hari ini itu kalau tidak baby boomer X, generasi baby boomer generasi X, akhiran 60-an, 70-an. Kemudian penguasa cyber, rata-rata hacker yang saya kenal, cyber security yang saya kenal itu milenial dan Z. Di bawah. Nah, milenial dan Z 20-an, 30-an umurnya itu. 30 itu udah tua banget, 20, 30. Ada beberapa senior tapi mungkin lebih kepada pembinaan. Ini baby boomer. Jadi ada gap tuh dari mulai komunikasi, pemahaman dan lain-lain. Nah, sehingga dibutuhkan nanti yang di tengah ini sebetulnya generasi Y, bagus ya. Jadi dia bisa ke milenial, bisa ke X, mungkin yang middle ya, middle. Artinya generasi MTV, masih nonton, TV Bujang gitu yang tahu-tahu Friendster, itu generasi Y itu. Itu dia yang bisa masuk lagi gua. Masuk ya. Jadi itu yang bisa menjembatani ke generasi X. Nah, kepada dan adik-adiknya ke generasi yang sekarang generasi TikTok dan lain-lain. Ini teman-teman yang Friendster ini bisa masuk nih. MRC. Jadi zaman dulu kan MTV ya. Kenapa? Karena bahasanya di ke atas kita masih bisa ada bahasa-bahasa yang masih kita bisa rasionalisasikan. Ke bawah gaulnya pun nggak terlalu jauh. Masih masuk. Jadi menurut saya kita tidak bisa menyalahkan Bapak Menteri maupun Kepala BSSN karena memang secara culture organization budaya di Indonesia ini masih seperti itu dan juga di berbagai negara tantangan. Ini penting nih masukan untuk presiden terpilih
dalam memilih Menteri Komunikasi dan Informatika ke depan ini. Iya, benar. Betul. Jadi minimal ada hibrid, Mas. Iya. Ada hibrid. Artinya ketika Penting. nanti kepalanya atau wakilnya atau misalnya inspektoratnya Iya. teman-teman yang generasi X, baby boomer, yang milenialnya ada dalam selalu ada. Selalu ada. Tapi milenial dan Z itu tidak selamanya harus di depan Iya. atau positif. Iya, iya. Karena jujur kalau secara mental lebih gila yang X dan baby boomer atau Oh iya, kalau sekarang kan mental health gitu. Kalau Gen Z ini dia punya Iya, issues-nya itu iya. mental health ya kan. Jadi saya pernah punya anak buah itu generasi Z. Saya tanya kan, mau ditambahin uang nggak 5 juta? Tapi 1 bulan kerjaanmu nambah dari yang selesai jam 5 jadi jam 7. Nggak mau. Udah enak, takut macet. Gitu. Tapi kalau pertanyaan itu ditanya ke Y sama X, Itu belum Oke. selesai pertanyaannya udah oke dia. Oke, karena apa? Karena dari dulu dididiknya itu Iya, bukan memang. masalah Tough ya, itu. lebih tough ya. Ya, itu bisa di combine tuh. Tapi Z jangan salah, kreativitasnya milenial itu semakin dia ditutup di sini, ada muncul di Muncul sini lagi. gitu. Dan tadi suasana kebatinan harus dijaga. Suasana kebatinan. Kalau moodnya keganggu dikit, resign. Udah langsung itu kena tuh mental health itu bener. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya tantangan di kementerian lembaga government ini lebih kompleks karena kan pergantian pegawai negeri ini lebih jenjangnya dibandingkan swasta. Kalau di swasta bisa langsung resign. Kalau di negeri kan agak Harus sesuai dengan susah nomenklatur, masuknya ya. gitu. Jadi akhirnya perlu ada penyesuaian Iya. gitu. Ya agak susah juga kalau usia muda tiba-tiba dirjen tuh nggak susah. Direktur deh. Iya. Karena levelnya kan sesuai dengan pangkatan kan. Kalau dirjen mungkin masih bisa gitu. Tapi wakil presiden bisa muda kok. Itu politik, Bos. Oh itu politik. Sorry. Berarti beda konteks, Mbak. Sorry. Ya, kita ambil positifnya aja melalui wakil presiden mungkin ya Iya, kan? Bisa kedepannya. menggimana yang dibilang tadi gitu. Ya itu sebetulnya dengan jadinya Mas Gibran sebagai wakil presiden itu harus dimanfaatkan untuk yang tadi saya sampaikan, bisa menjembatani Iya. teman-teman milenial yang tadi artinya memberikan polesan-polesan kepada kementerian lembaga yang heavy-nya itu Iya. kepada hal-hal yang dinamis. Betul. Kalau hal-hal yang kurang dinamis sih masih bisa ya, tapi kalau dinamis itu cyber dinamis. Dinamis, ya. Setiap hari ada virus baru. Setiap hari 18.000 20.000 serangan antar negara. Terus kita mau duduk aja nunggu beli antivirus baru kan nggak mungkin. Iya. Kita harus bisa ngembangin sendiri. Betul. Bikin ransomware-nya, bikin malware-nya harus bisa sendiri dan bikin antivirus harus bisa sendiri. Jadi jangan sampai Indonesia jadi korban terus. Minimal kalau kita tidak menyerang, kita minimal defense kan gitu. Defense, ya. Kiper dan ada defense kita kuat walaupun nanti ada Ronaldo dan Messi ada dari luar tapi kita kuat gitu. Jangan kita kuat enggak, nyerang juga enggak. Bingung akhirnya. Benar-benar jadi objek doang gitu Ya, aja sih. mau ngubungin kiper juga susah. Gitu. Kipernya kemana kalau dunia cyber kan nggak ada gitu ya. Memang luas tuh. Tapi apa istilahnya anak-anak muda Indonesia itu udah ada sih belum sih Mbak yang memang benar-benar capable dia bisa yang kayak Mbak bilang tadi bikin malware sendiri, ransomware sendiri segala macam. Banyak. Beberapa yang saya kenal itu justru dia produk-produknya output itu dibeli oleh negara lain. Oh. Betul, Cina, ada Rusia, ada negara-negara Eropa, bahkan ada yang kerja untuk multinational corporate. Kenapa? Karena ketika di dalam negeri ini mau kemana gitu. Nggak tahu. Saya harus bagaimana, kemana dan mana gitu. Sehingga akhirnya ketika mudah-mudahan dengan kejadian ini TNI, Polri, BIN, intelijen, kemudian kementerian lembaga itu bersungguh-sungguh merekrut orang-orang yang memang capable ya, punya high value di dunianya masing-masing, apakah komunikasi, cyber, bidang A, B, C dan dirangkul gitu. Tidak cuma dicukupi secara finansial tapi juga diberikan perhatian dan perlindungan oleh negara. Jadi kita enak kan kerjanya seperti itu. Nah, ini Mbak Stefi ini kan pakar intelijen ya. Iya. Tadi kita ngomongin pusat data nasional. Nah, intelijen Mbak, itu tadi kita ngomongin Indonesia Mbak. Tapi kalau ngomongin global, dunia secara global, lagi ada ancaman nggak sih Mbak secara intelijen atau cyber untuk Indonesia secara khususnya? Jadi kalau kita lihat dari Timur Tengah ini kan konfliknya sekarang sudah terbuka proksinya ya. Israel
Hizbullah, Iya. Iran, Hamas, Palestina dan lain Iya. itu kan awalnya dia berlindung di balik non-state actor. Iya. Kalau sekarang proksinya udah terbuka nih. Kami Hizbullah ada di belakangnya ini. Iya. Kalau sampai Israel ke Lebanon atau Iran, kami ke depan. Iya. Jadi sudah mulai terbuka tuh. Dampaknya apa untuk Indonesia? Dampaknya residu konflik. Jadi tidak langsung dampaknya. Residunya saja. Artinya itu membangkitkan sel-sel orang-orang yang terpapar ini tertentu. Oh ternyata kita dizolimi di sana. Seperti itu ya. Jadi hal-hal yang residu tidak langsung. Kalau yang langsung mungkin saya lihatnya regional. Oke. Regional tuh yang deket ya, Indo-Pasifik. Indo-Pasifik ini adalah epicentrum baru konflik. Indo itu dari Indonesia, India, Samudra Iya. India, Pasifik. Jadi epicentrum baru, bahkan banyak pakar yang bilang perang dunia ketiga itu mulai dari Indo-Pasifik. Ada masalah apa di Indo-Pasifik? Australia, Inggris, sama Amerika sudah bikin AUKUS, ya kan? AUKUS, ya, Kemudian betul. ada Quad, Jepang juga Quad, ya. betul. Kemudian ada FPDA. FPDA ini Five Power Defense Arrangement. Jadi saling memata-matai dan boleh bertukar informasi. Laut Cina Selatan, angkatan laut kita berhadapan-hadapan dengan Cina di Laut Cina Selatan. Belum Korea Utara, Korea Selatan. Itu kan deket tuh. Dan Korea Utara sudah terlibat perang Rusia Ukraina itu Juli sekarang. Mereka masuk. Mereka bantu Rusia. Oh, karena kemarin udah ketemu. Jadi masing-masing punya bestinya sendiri-sendiri nih. Nah, Indonesia bagaimana? Kita bestinya sama siapa? Karena kita bebas aktif. Tapi perlu digarisbawahi ketika Bung Hatta itu mengeluarkan bebas aktif, itu bukan berarti kita banci. Bebas aktif itu adalah kita bebas memilih. Di kasus ini saya maunya bersekutu sama ini. Di kasus ini saya maunya sama ini dan tidak boleh ada yang mendikte. Itu bebas aktif. Gitu. Jadi bukan berarti ke Amerika teman, ke Cina sahabat, kita bingung, bukan berarti gitu. Tapi dalam konteks Laut Cina Selatan, kita berada misalnya di antara negara-negara ASEAN. Kita bantu Vietnam misalnya ya, bantu Filipina, bantu Singapura. Tapi untuk konteks Papua, kita harus bersinergi dengan Australia dan ini misalnya seperti itu. Jadi itu bebas aktif di situ. Nah, pandai-pandainya, pintar-pintarnya kita mengelola itu, memanajemen isu konflik, dan saya rasa Bu Retno, Ibu Menteri kita sejauh ini sudah sangat aktif ya di dunia internasional, juga bagus citranya. Tapi mungkin nanti pada saat kepemimpinan Bapak Presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, melihat kacamatanya dari sudut pandang apa. Apakah mau Indonesia lebih naik, lebih progresif, gitu kan, beda. Ngomongin keamanan ini kan dia juga sangat strike kan. Buat apa bangun gitu ya. Kalau tidak itu artinya kan penting banget itu untuk dilihat dari sudut pandang keamanan. Ini luar biasa nih. Berarti Indo-Pasifik, dari kalau statement Mbak tadi, berarti kalau COG kita Indo-Pasifik, Center of Gravity kita saat ini Indo-Pasifik, wilayahnya Indo-Pasifik namanya. Berarti kalaupun terjadi perang dunia berawalnya dari sini, Mbak? Dari isu-isu yang muncul dari Indo-Pasifik. Di sini kan Indo-Pasifik ada Korea Utara, Korea Selatan udah jelas, Cina, Taiwan udah jelas, pertarungan semikonduktor di situ, karena Taiwan itu kan penghasil ya. Jadi kalau mau macam-macam, di belakang Taiwan ada Amerika, belum lagi Laut Cina Selatan. Semua sudah siap nih di pangkalan sini-sini. Jadi sudah ready to war nih. Mereka sudah gelar Amerika, Australia, Inggris, udah serang gitu. Jadi kita dan itu cybernya juga main. Jadi military equipmentnya mereka itu sudah dibekali sama cyber. Dan jangan lupa luar angkasa, cyberspace. Jadi angkatan tuh udah 5, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan cyber, dan angkatan luar angkasa, cyberspace. Cyberspace ini penguasanya ada 4. Rusia, Cina, Amerika, dan India. India CEO Google orang India. India penduduk terbanyak sekarang India. Di atas Kalau dulu kan Cina, sekarang udah India, udah beda 300-an gitu. Jadi India ini pesat ya teknologinya, menyekolahkan SDM-nya, dan mau pulang, mau membantu negaranya. Ini yang kita harus belajar ya dari India itu ya. Dari India, betul, Mbak. Teman-teman kalau kita kan yang udah sekolah nggak mau pulang, kalau udah enak di rumah. Ya mudah-mudahan nanti habis nonton podcast ini pulang lah gitu. Pulang, bantu. Tapi
pertanyaannya juga dijamin nggak ininya kesejahteraannya nanti gitu. Karena kan juga Mbak, aku nonton podcast dia undang tuh hacker Mbak. Terus di pertanyaannya ya makanya aku tanya tentang apa tadi situs-situs pemerintahan, dia cuma butuh 5 menit untuk membobol itu semua. Nah singkatnya setelah ditanya kenapa nggak mau kerja di pemerintahan, dia bilang terlalu banyak konflik kepentingan katanya. Jadi kan berarti kan memang itu PR mungkin ya Mbak ya bagi pemerintahan, bahwa kalau memang mau nih emas ini diakomodir lah kan, kata Mbak tadi kan memang banyak ya. Kalau misalnya hacker-hacker white hacker di Indonesia ini masih berarti banyak ya Mbak ya. Berarti harus mulai ada nih buat pemerintah, coba dibikin satu organisasi kah atau satu lembaga gitu kan untuk membawahi hacker-hacker ini. Siapa tahu lu mau ikut. Jadi jago juga nih Mbak. Matiin komputer pakai karung masak. Iya, jadi nggak lain. Iya, dan kemampuan ibu-ibu ya perempuan itu juga jangan disepelekan loh. Iya. Itu kalau sudah menelusuri pelakor lu luar biasa. Itu ada ilmu intelijennya juga gitu. Itu kayak naluri ya, naluri wanita. Nah itu kan bisa dimanfaatkan sebetulnya. Banyak adik-adik kita, teman-teman yang lulusan informatika, sistem informasi, jaringan itu juga kan perempuan. Jadi dimanfaatkan, jangan cuma stigmanya ke laki-laki atau gender ya, tapi artinya juga kita merekrut semua kalangan dari A sampai Z-nya. Ada yang tim jagalnya, ada tim pelindungnya, ada yang bikin ininya. Itu perlu bahkan kompetisi-kompetisi di dunia itu Indonesia aktif kok. Aktif seperti gitu. Dan cenderung kalau berbicara soal IT itu mahal Bro, ya kan? Ya, apa namanya, stigmanya memang mahal ya, tapi memang mahal ya Mbak ya, IT itu. Sebetulnya tergantung kepada kemampuan dan jejaring. Ada yang belajar hack itu bukan dia lulusan kampus-kampus ternama, itu otodidak, dia SMK otodidak atau apa bisa begini-gini. Karena tertantang kehidupan yang susah atau apa. Itu kalau sudah mentalnya kena, itu siapapun orangnya kalau sudah harga diri mental kena, itu kan bisa jadi apa saja. Bisa apa saja. Gitu. Dan itu nanti kalau ketemu kesempatan, ketemu investor yang cocok, udah makin dipoles, udah makin jadi makin klik gitu. Ya pantaskanlah diri kita masing-masing sehingga ketika semesta memanggil kita sudah siap. Gitu. Nah ini balik lagi ke PDSN atau pusat data. Ini harapan ke depan seperti apa nih Mbak? Solusi bagi pemerintah apa yang kira-kira bisa diberikan dari Mbak pandangannya untuk menjaga pusat data nasional yang sedang disiapkan ini, apalagi ini merupakan program strategis ya Pak Presiden yang sekarang kan gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya juga bisa diteruskan oleh Presiden yang baru kan gitu. Gimana menurut Mbak? Yang pertama adalah audit keseluruhan dan itu sudah dilakukan ya Pak Presiden Jokowi dan Bapak Menko Polhukam sudah melakukan itu audit keseluruhan. Namun pada saat audit ini itu juga harus dibarengi dengan kolaborasi. Jadi kolaborasi itu bukan kerjasama. Kalau kerjasama ini kan kerja bareng-bareng selesai. Kolaborasi itu, ayo kita bersihin got sama-sama, nanti jam 4 selesai, dibuangnya ke tempat sampah warna merah. Jadi ada tujuan arah yang jelas. Jadi kolaborasi itu levelnya lebih tinggi daripada kerjasama. Jadi setelah diaudit, bikin kolaboratif governance mengenai cyber security atau cyber. PDNS 1 penanggung jawab siapa, PDNS 2 siapa, yang tetap siapa, berapa orang cyber security ditempatkan di situ, yang auditornya siapa. Kalau menggunakan pihak ketiga, alangkah lebih baiknya untuk profesionalitas, misalnya BSSN sebagai pengawas, Kominfo nanti apa. Sehingga kalau sudah hal seperti ini tidak bisa satu lembaga yang menunjuk. Saya pingin pengadaan ini dari satu, nggak bisa. Kalau sekarang ini kalau salah Telkom ya Mbak, yang kemarin namanya Telkom Sigma. Itu kan Kominfo yang ini. Nah, ke depan itu minimal ketika akan ada yang bertanggung jawab, tanda tangan Menko Polhukam. Sudah masuk belum ke CSIRT yang bagian dari BIN dan lain, masuk tanda tangan Kominfo atau di DPR atau siapalah. Jadi 4. Jadi ketika memilih sesuatu itu ada tanggung jawab bersama di situ. Dan ini tidak akhirnya terkaget-kaget semua gitu ya. Silakan punya kunci cadangan lah, kita juga kalau bikin skripsi dan lain-lain disimpan dulu, dikopi dulu ya, atau beli motor aja ada kunci cadangannya kan gitu ya. Itu tidak jadi kesalahan yang berulang, Mas. Itu yang penting. Jadi audit, kolaboratif, governance di bidang cyber, baru nanti pelan-pelan human-nya, human intelligence-nya, SDM-nya, transfer knowledge-nya, dan lain-lain dibenahi yang teknis-teknis.
Menarik sekali ini, dan sangat komprehensif. Memang kalau Kalau udah pakar iya. yang ngasih tahu tuh Ini udah. Mbak ini dokter loh. Sofi Andriani, gue udah buka webnya. Oh, udah buka ya, udah kepo ya. Kepo lah gue. Sebelum kesini profiling lo bagaimana? Dari Gojek main itu udah jalan ya. Sampai kita aja bingung nih mau nanya apa lagi. Sangat komprehensif, luar biasa top. Penjelasannya Ya top. mungkin ke depan bisa juga memberikan edukasi ke hayalak luas ya untuk di daerah. Jadi kita kerjasama sama ini IDN bikin ini program, Dex Data iya. ini. Teks data Oke. nasional. Menarik ini. Memberikan Top ini. pembelajaran lah minimal bagi kaum awam bagaimana kemudian menjaga data pribadi Iya. gitu mungkin Mbak, karena kalau saya secara pribadi ngelihat kayaknya kita orang Indonesia gitu ya Mbak ya, masyarakat Indonesia tuh kurang begitu aware gitu kayak semua sekarang aplikasi udah tahu lah kita habis buka media sosial berikutnya itu kan bagian dari privacy ya Mbak ya, dan itu yang sudah dikasihkan mungkin nanti kita bisa kasih edukasi kepada masyarakat, kepada halayak bagaimana kemudian Termasuk menjaga. orang tua, ibu-ibu. Oh iya. Dia nggak Itu tahu. benar sih. Iya, ntar dulu deh. 2 bulan yang lalu saya ditelepon. Gara-gara ngikutin perintah yang di WA tuh, yang apa dokumen itu, Iya. dia ketipu, Bor. Itu kalau nggak salah berapa? 83 juta kalau nggak salah. Itu kan gara-gara ini juga kan? Iya, itu. Iya. Dan itu masuk lewat situ undangan Nah, nikah iya, gitu-gitu tuh. ya. Terus yang paling bahaya itu adalah ketika seorang ibu ini ingin arisan atau ingin ngumpulnya apa, anaknya yang masih di bawah umur ya 8 tahun, 9 dikasih handphone biar main. Oke. Padahal kita tidak tahu ketika dia main Apa yang diklik ya? DM-nya. Dia kan suka DM-an tuh lawannya Oh, iya, ngobrol, oh, iya, komen, iya, iya, dan iya, lain-lain. iya. Kita tidak pernah tahu Ini aneh itu ya, betul, apa. betul. Ada yang minta coba fotoin kamu nggak pakai baju, Iya, iya. kayak gitu-gitu. Terus juga rekrutmen ya mohon maaf ya Ngeri. jaringan teror Iya. itu lewat PS3 DM-nya, lewat apa itu hal-hal games itu gitu. Iya. Dan kita harus cek-cek tuh punya adik-adik ponakan kita. Coba lihat. Serem, iya. Bocil-bocil sekarang 7 tahun, Iya. 8 tahun udah mami papi panggilannya udah pacaran. Aduh. SMP udah. Kayaknya udah mulai nggak relate nih kalau gitu sama kita ya. Semakin kesini, Iya, makin kesini ya, makin teknologi kesana. ini kadang kalau tidak digunakan dengan baik sangat berbahaya. Iya, Gitu. harus lebih wise menggunakan. Jadi seperti Iya. bumerang. Nah, ini juga artinya kalau tadi saya setuju kalau teman-teman IDN mau bikin edukasi, sekalian mungkin untuk ibu-ibu muda. Iya, semuanya, Betul. semua kalah kan kalau bisa ya kan. Iya. Karena penggunaannya ya kita lihat siapa sih nggak bisa yang Iya, handphone kan Betul, gila ya, betul, semuanya. betul. Itu senjata mematikan ini handphone ini bisa jadi ini. Apalagi kalau beda data sosial media itu lebih ngeri pengguna Facebook, pengguna IG, pengguna TikTok dan lain-lain itu kan. wih. Ngaku-ngaku bank mana, mana, yang itu tersedot. betul. Itu. Dan itu hilang itu aja. Luar biasa. Iya. Nggak berasa ya kalau ngobrol sama pakar itu obrolannya komprehensif, Iya. tiba-tiba kita udah Biasanya kita yang banyak tanya. Iya, ini bingung. Hanya apa lagi? Ya, 10 menit, 15 menit. Iya, udah lebih. Oke, terima kasih Mas Tepi sudah mau Sama-sama. meluangkan waktunya dari KSP langsung ke sini tadi. Sukses, Luar biasa. sukses. Mudah-mudahan bukan pertemuan terakhir kita. Iya. Kalau kita mengundang lagi, mudah-mudahan bisa. Dan bisa kolaborasi apa? Bisa kolaborasi nanti Ya. nanti kita Saya obrolin ada lebih kafe, lanjut. nanti main ke kafe. Boleh lah, di mana? Free coffee, Grempang Siap. 5 Polim. Wah, deket dong. Dekat Blok M. Kita diskusi. Siap. Oke, Kita makasih lanjut. banyak Mbak.